Teman yang lain kameranya silahkan dinyalakan. Zulfikar, adminnya siapa? Saya, Ustaz. Share-nya bisa dinyalakan? Apanya? Oh, enggak usah. Udah semua? Yang belum menyalakan kamera silahkan. Imam? Udah kumpul semua teman-teman? Ya, udah Ustaz. Kalau yang bisa belum ya. Belum. Salman ada? Musdalifah Syam? Siti Nurasi? Ada? Ada Ustaz. Oke. Nah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa la'natullahi da'iman ala a'daihim hatta qiyam yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan bihaqqi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang alfiyah. Pembahasan kita masih di bait 181 dan 182. Pembahasan tentang inna dan akhwatuha. Sekedar merefresh pembahasan kemarin, kita udah ketahui bahwasanya inna wa akhwatuha itu beramalnya tansibul ismah wa tarfa'ul khobar. Jadi dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dalam inna itu sendiri, khusus untuk kalimat inna, untuk harfu inna, itu kita bisa membaca dengan kasroh, yaitu inna sendiri, atau annah dengan fathah. Oke? Cuman ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yakni ketika inna atau annah dia jatuh setelah 3 huruf berikut, maka dia boleh dibaca kasroh atau boleh dibaca fathah.
Yang pertama, ketika dia jatuh setelah idza al-fujaiyah, maka inna boleh dibaca dengan kasroh, inna itu sendiri, kemudian bisa boleh dibaca dengan fathah. Selanjutnya, yang kedua, inna boleh dibaca kasroh atau boleh dibaca fathah ketika dia jatuh setelah al-qasam. Qasamnya kita udah ketahui kemarin ada dua, baik dia berupa jumlah ismiyah atau dia berupa jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, khusus untuk kedua tambahan, innah atau annah boleh dibaca kasroh atau fathah setelah qasam dengan syarat khabar daripada innahnya tidak ada huruf lam. Jadi ketika ada huruf lam maka dia tidak boleh dibaca annah, melainkan harus dibaca innah. Oke. Yang terakhir, innah atau annah boleh dibaca kasroh atau fathah ketika dia jatuh setelah fa'ul jaza yang udah kita ketahui kemarin ya. Jadi ketika innah atau annah dia jatuh setelah fa'ul jaza, maka dia boleh dibaca kasroh innah itu sendiri atau dibaca fathah yaitu annah itu sendiri. Itu pembahasan kita yang kemarin, kesimpulan pembahasan kita kemarin. Kita tinggal matan, praktek matan yang kemarin ya. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Andi itu. Zulfikar Ali Mahdi. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ada? Tidak ada karena tidak masuk. Habib Hasan, Abrar, ada pertanyaan? Salman, Halo, Tamam. Siti Nurasi, Alhamdulillah enggak Ustaz. Ilham, Belum, Ustaz. Ustadz Ya. yang tadi yang setelah kosam itu ada dua, kalau nggak salah dua syarat. Yang pertama setelahnya harus jumlah ismiyah atau fi'liyah. Terus yang kedua tidak dimasuki lam. Itu untuk jumlah ismiyah atau fi'liyah itu bukan syarat. Jadi kosamnya dia kan innah atau annah. Yang kedua, innah atau annah dia boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah ketika dia jatuh setelah huruf kosam, ya kan? Kemudian Iya. kosamnya dia ada dua, kosam itu ada dua. Dia bisa berupa jumlah ismiyah, dia bisa berupa jumlah fi'liyah. Itu bukan syarat. Itu sama kayak sebelumnya. Syarat untuk kosam sendiri itu apa? Syarat untuk kosam sendiri itu khobar daripada innahnya tidak ada huruf lam. Itu syaratnya. Jadi khobar untuk innahnya tidak ada huruf lam. Ketika ada huruf lam maka dia tidak boleh dibaca kasroh, tidak boleh dibaca fathah, melainkan dia harus dibaca kasroh. Begitu ya? Iya. Lagi? Udah lagi? Ada lagi? Teman-teman yang lain nggak ada pertanyaan? Oke. Kemarin terakhir siapa? Ada yang mau tabaruk dulu? Kita baca matan itu sampai wakada yajuzu fathu inna wa kasruha. Ketemu? Ketemu, Ustaz. Siapa yang belum kebagian kemarin? Bagi-bagi pahala. Siapa yang belum kebagian? Yang baru masuk Ustaz. Boleh. Yang baru masuk silahkan. Ketemu? Wakada yajuzu fathu inna wa kasruha. Andi Ridwan mau? Andi Ridwan. Ya mana, Ustaz?
Iya, Ustaz. Baitnya bait yang ke-181. Kita udah baca matan yang habis syair itu, yang wakada yajuzu fathu inna wa kasruha idza waqa'at jawab qasamin, yang itu. Ketemu? Hadir Tuhan, ketemu? Belum, Ustaz, belum. Ada syair kuntu, wa kuntu di situ, terus baris ketiga setelah kuntu, 50, halaman 50. terus paragraf kedua dari bawah. Kitab kalian nggak sama anak, makanya halamannya juga nggak sama. Jadi mungkin buku-buku kalian aja yang sama. Halaman berapa? Halaman 50, Ya. Ustaz. Di buku yang Ridwan. Halaman 50. Ini. Ketemu? Sini. Iya itu. Apa tunjukin di kamera? Yang ketemu aja dulu. Abrar ketemu. Tunjukin di kamera coba yang udah tahu. ini loh Ridwan. Ya udah, Abrar dulu. Ayo, Abrar dulu. Tuh Abror. Halo, cek. Wa kadza yajuzu fathu annak wa kasraha idza waqtun jawabu qasmin wa laysa fi khabriha allamu nahwi. Udah. Apa yang dipahamin? Boleh di fathah inna dan mengkasrahnya jika jawaban sumpah. Gitu ya. Jika gimana? Jawabul qasam. Terus? Dan apa ya? Bukan kabarnya. Yang Abrar tangkap aja apa? Ya gitu. Maksudnya inna itu bisa di fathah atau di kasrah, contohnya inna atau anna. Ketika apa ya? Nggak paham ya? Nggak paham. Oke. Yang lain? Siapa tadi? Ridwan. Andi Ridwan. Apa yang difahamin? Dan boleh fathah hanya dan dikasrohkan belum Apa? Ridwan. Oh, bisa fathah, indahnya ini bisa fathah dan kasroh jika jawaban jawab pada kosong, jawabul kosong di khobarnya itu tidak ada lam, gitu Ustaz.
fi khabariha. Bisa intinya. Teman-teman yang lain, ada yang mau? Teman-teman yang lain ada yang mau? Nggak ada? Teman-teman yang lain? Boleh Sat, sedikit Sat. Ayo. Nah, tadi wakada ya zuzu. Inna waqasruha idza waqa'at jawabun qasamin. Jawabah. Ya. Nah, di situ pertama qasam itu boleh inna dan ana. Boleh kasroh dan fathah. Tapi ketika kemasukan lam dijawab qasam itu tidak boleh dibaca ana, tapi hanya diboleh baca ina. Nah itu contohnya halaftu anna zaidan qaimun. Itu. Terus? Nah, boleh fathah dan boleh kasroh. Tapi ketika contoh ini dimasuki lam, halaftu anna zaidan la qaimun. Itu nggak boleh anna, tapi harus inna. Terus? Udah? Nah, itu riwayatnya itu, yang riwayat syair berikutnya saya nggak tahu artinya apa. Boleh. Oke, teman-teman. Paham yang ini? Atau ada yang mau lebih menyempurnakan lagi? Ahsantum Suimam. Ada yang mau menyempurnakan? Jawabul qasam yang mana? Oke, jawabul qasam. Kita perhatikan contoh yang di situ. Halaftu inna atau anna zaidan qaimun. Oke. Kan kita baca matanya. Coba kita lihat matanya. Wa kadza yajuzu fathu inna wa kasruha idza waqa'at inna jawab qasamin. Jadi kita boleh membaca inna itu dengan kasroh atau fathah jika inna ini waqa'at itu kan ada dhamir mustatir di situ. Ya kan? Waqa'at fa'ilnya apa? Inna itu sendiri. Jadi ketika innahnya itu menjadi jawabnya qasam. Jadi yang menjadi jawabnya itu inna. Contohnya halaftu, ini jumlah qasam ini. Halaftu inna zaidan qaimun. Jadi inna zaidan qaimun itu merupakan jawab qasam. Oke? Inna zaidan qaimun itu dia merupakan jawab qasam dari halaftu. Apa kata di sini? Jadi dalam kondisi ini kita boleh membaca innah dengan kasroh, boleh membaca annah dengan fathah ketika innah atau annah ini dia menjadi jawabul qasam. Sekali lagi, innah atau annah kita boleh membaca dengan kasroh atau kita boleh membaca dengan fathah dengan syarat ketika innah itu menjadi jawabul qasam. Jadi kan qasam itu kan dia gak mungkin berdiri sendiri. Misalkan wallahi kan ada muta'alliqnya atau jawabnya. Wallahi kenapa? Halaftu. Halaftu kenapa? Saya bersumpah kenapa? Kan pasti ada kan? Baru datang setelahnya jawabul qasam. Misalkan kayak di sini. Halaftu inna zaidan qaimun. Saya bersumpah bahwasanya Zaid itu sedang berdiri. Nah, jadi inna zaidan qaimun ini merupakan jawabul qasam. Paham? Sekali lagi, inna atau anna boleh dibaca kasroh atau boleh dibaca fathah ketika dia menjadi jawab daripada qasam.
Oke. Innah di sini halaftu inna zaidan qaimun atau anna zaidan qaimun, dia kondisinya di sini menjadi jawabul qasam. Makanya dia boleh dibaca kasrah, boleh dibaca fathah. Paham? Paham, Ustaz. Paham. Iya, Paham. Boleh. Terus dalam syair yang di bawah ini, lanjut aja ya. Yang syair di bawah ini dia juga ingin memberikan contoh bahwasanya ada juga kondisi dalam syair, dia ingin memberikan dia ingin memberikan dalil. Di syair itu juga ada bahwasanya inna itu juga dibaca kasroh, boleh juga dibaca fathah. Contohnya, dia bilang bil fathi wal kasri, ini yang inna zaidan qaimun. Wa qad ruwiya bil fathi wal kasri qauluhu. Nah, jadi ada juga yang meriwayatkan bahwasanya inna itu boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Tatak udin namak adal kosi mini dil qadurati al makliyi au tahlifi bi rabbikil ali innani abu dayalika as-sabi. Jadi kosamnya itu di mana? Teman-teman ada bisa menunjukkan kosamnya itu di mana? Tahlifi, Ustaz. Satu. Au tahlifi itu merupakan kosam. Kemudian au tahlifi bi rabbikil ali, atau kalian bersumpah dengan Tuhanmu yang agung atau yang tinggi. Innani, nah itu jawabnya baru. Bersumpah dengan apa? Innani abu dayalika as-sabi, bahwasanya aku ini adalah bapaknya ini, Dayalik yang masih kecil itu. Oke? Makanya di sini syair ini ingin menunjukkan bahwasanya innah innah itu boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Ini salah satu istidlal mereka. Bahwasanya innah itu boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah ketika dia menjadi jawabul qasam. Oke? Kemudian yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan di khobar innahnya itu tidak ada huruf lamnya. Makanya boleh dibaca innah atau annah. Jangan lupa ini. Jadi innah atau annah boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Yang pertama, ketika dia menjadi jawabul qasam. Oke? Ketika dia menjadi jawab daripada qasam. Terus yang kedua, jangan lupa di khobar innanya yang dibaca rafa itu tidak ada huruf lam. Ketika ada huruf lam, maka innah atau annah tidak boleh dibaca kasroh, tidak boleh dibaca fathah, melainkan harus dibaca kasroh. Pokoknya tidak boleh mukhayyar, tidak boleh memilih, tidak boleh dibaca fathah, tidak boleh dibaca kasroh ketika ada huruf lam. Sampai sini ada pertanyaan? Tamam. Mafhum? Fahimtum? Berarti hukumnya ini tergantung lam doang kan, Ustaz ya? Hukum. Ya. Cuman itunya jangan lupa juga, maksudnya lam ini dia dia sekawan sama qasam. Jadi ketika ada qasam, bukan sekawan, dia bertolak belakang. Afwan. Lam sama qasam ini bertolak belakang. Jadi ketika inna atau annah dia menjadi jawabul qasam, terus tidak ada lamnya, maka dia boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasroh. Cuman ketika innah atau annah jadi jawabul qasam, akan tetapi di khobar annanya ada huruf lam, maka tidak boleh dibaca fathah, tidak boleh dibaca kasroh. Melainkan harus dibaca kasroh. Atau dibaca fathah saja. Intinya tidak boleh memilih. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Fahimtum jami'an? Fahimna. Ikhwan fahimtum? Fahimna. Ahwat fahimtunna? Fahimna. Selanjutnya, ada yang mau lagi? Paham, Ustaz. Ahwat? Ada yang mau lagi? Apa Ustaz? Kenapa? Dibaca, Ya. dipahamin. Boleh dua-duanya. Pamuk tadi. Baca dulu. Pamuk tadi.
Wa Muqtado. muqtadal kalamil musannifi annahu yajuzu fathu inna wa kasruha ba'dal qasami idza lam yakun fi khabariha lam sawa'un kanat al jumlatal qasami Musdalifah. al Musdalifah Syam. jumlatal muqassam. Bentar. Kalau baca kita kan belajar nahu ya. Ya kan? Gunanya nahu itu apa sih? Kenapa kita kok belajar nahu? Supaya tahu harokat terakhirnya. Iya. Jangan dimatiin. Oh iya, Ustaz. Udah. Terakhirnya jangan dimatiin. 6. Ya lagi. Diulang dari awal, Ustaz. Lagi. Boleh. Wa muqtada kalamil musannifi annahu yajuzu fathu anna wa kasruha ba'dal qasami idza lam yakun fi khabariha lam sawa'un kanat al jumlata. Lamnya jangan dimatiin. Idza lam yakun fi khabariha lamu. Kenapa kok lamu? Kenapa kok lamu? Dia itu khobar dari kana, bukan? Khobar kana apa? Lam harusnya fathah, Ustaz. Terus? Jadi bacanya fi khobariha allama. Oh, allama. Yang lain sebentar. Musdalifah Syam baca allama. Yang lain Siti Nurasi. Alamu kayaknya Ustaz. Kenapa kok lamu? Kenapa kok lamu? Isim kana. Iwan. Kenapa kok lamu? Zulfikar, kenapa kok lamu? Isim kana. Isim kana katanya, Ustaz. Isim kana. Khobarnya di mana? Yang ini khobar. Santum. Iya, fi khobariha. Santum. Terus. Berarti alamu atau alama atau alami? Alamu. Oke. Terus. Idza lam yakun fi khobariha alamu sawa'un kanat al-jumlatu al-muqassamu. Maksam. Oh, maksam. Al-jumlatul maksamu biha fi'liyatun. Hah? Kenapa fi'liyatun? Aduh. Biha al-fi'l. Kenapa fi'liyatun? Al-fi'liyah. Nggak ada alif lamnya ya, makrifah dia, bukannya nakiro. Nakiro, Ustaz. Kok ada alif lamnya? Enggak, fi'liyah. Fi'liyah. Sukunnya biar aman. Fi'liyata kali, Ustaz. Fi'liyata. Oke, sebentar, tahan. Ikhwan, fi'liyatu, fi'liyati, fi'liyah. Fi'liyata. Atau apa? Tan. Ikhwan. Fi'liyatan. Tan. Kenapa tan? Khobar kana kali, Ustaz. Kok kali-kali? Jangan dikali-kali. Itu antara yakin dengan tidak, Ustaz. Ikhwan, kenapa tan? Mutlak. Ya, khabar. Khobar dari mana? Kanat. Khobar kanat. Sawa'un kanatil jumlatu al-maksamu biha fi'liyatan. Jadi khobar ya? Tunggu fa'il, Ustaz. Fa'il dari kanat sekali ya? Bukan? Aduh, nggak yakin. Bukan. Dia bukan. Karena itu kan ada dua.
Ada yang tamah, ada yang nakisoh. Kalau yang tamah gimana? Yang ada fa'il fi'il. Karena yang tamah itu berarti dia yang butuh sama Fa'il. karena yang nakisoh. Tidak khobar. Bukan mubtada khobar, isim sama khobar. Isim sama khobar. Ini di sini nakisoh bukan yang tamah. Oh Terus iya. ketika dia bilang Berarti ketika dia bilang kan bilang fa'il tadi. Terus ya. kalau dibilang fa'il, al-jumlatunya itu jadi apa? Isim. Enggak, kalau bilang fa'il tadi. Kalau bilang fi'liyahnya jadi fa'il, berarti kan fi'liyatun, ya. Ya kan? Terus al-jumlatunya jadi apa? Musdalifah Syam. Iya, Ustaz. Kalau fi'liyatun kan berarti kalau bilang fa'il tadi, terus al-jumlatunya yang dibaca. Enggak jadi, Ustaz. Oh ya udah. Fi'liyatan berarti dia jadi khobar ya. Iya. Terus Benar atau salah, Ustaz, kalau khobar? iya benar. Benar kan? Sawa'un kanatil jumlatu al-maqsamu biha fi'liyatan Wal fi'la fiha malfudhan. wal fi'lu. Iya, wal fi'lu fiha. Oh, berarti wal fi'lu dia atau kemana, Ustaz? Dia atau dia wawul ibtida? Bisa kita bilang wal tidak ya. Coba dulu, lanjut dulu. Nanti kita ketemu, lanjut. Wal fi'lu fiha malfudhan bihi nahu halaftu anna zaidan qa'imun aw ghairu malfudhin bihi nahwu wallahu anna zaidan qa'imun aw ismiyat wallahi katanya wawu kosam terus. Iya. Wallahi anna zaidan qa'imun aw ismiyatun. Kenapa kok itu? Kenapa kok itu? Ditanya lagi. Kan kita harus tanya begitu dong, Ikhwan. Ismiyatun, ismiyatin, ismiyatan atau ismiyah? Enggak apa sih? Oh, ismiyah. Ismiyatan. Oke, Ikhwan ismiyatan. Ahwan. Ahwat ismiyah. Sama, Ustaz. Sama. Ismiyatan deh, Ustaz. Ismiyatan ya. Ismiyatan. Kenapa ismiyatan? Ngikut ke Atof. liyah. Atau ke fi'liyah. Santum. Terus. Nahwu. La'amroka. La'amruka. Anna zaidan qa'imun. Wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru. Udah dulu. Kesimpulannya? Besok. Kalau bisa langsung tarik kesimpulan, maksudnya apa? Bisa dipahamin tadi. Ikhwan siap-siap. Malfudhon apa, Ustaz? Malfudhon. Malfudhon itu yang dilafatkan. Oh, kirain ternyata isim maf'ul. Muqtada kalam musannif itu kayak semacam penguat perkataannya musannif. Bahwasanya di sini dikatakan bisa kita memfathahkan atau mengkasrahkan inna atau inna anna setelah qasam jika tidak di dalam
Kosam itu tidak ada lam. Di kosamnya tidak ada lam. Terus. Ya. Begitu juga pada jumlah maksam. Jumlah maksam itu kayak yang setelah kata sumpah, itu jumlah maksam setelahnya. Contohnya kayak halaftu anna zaidan qaimun. Di situ kan tidak ada lam setelah jumlah maksam, yaitu zaidan qaimun, tidak ada lam di situ, tidak ada lam di situ. Begitu juga ketika dia tidak dilafadzkan, seperti contohnya wallahi anna zaidan qaimun, di situ juga tidak ada lam setelahnya, yaitu jumlah kosam maksamnya tidak ada lam setelahnya. Atau berupa jumlah ismiyah, kan tadi jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Ya sih? Enggak. Iya. Au ismiyah nahu. Ya. La amru ka'anna zaidan qaimun. Di situ juga tidak ada lam. Kan tadi dikatakan idza lam yakun fi khabariha lam. Di situ tidak ada lam, maka bisa dibaca anna atau inna. Dikatakan juga wah udah Ustaz. Kan sampai situ. Udah. Kok ya. Udah lagi? Teman-teman mungkin ada yang masih bengkok, mau dilurusin atau udah lurus semua? Ikhwan. Ana mau lebih disimpulin Ustaz ya, coba. Boleh. Jadi di sini di teks ini mengatakan bahwasanya musannif memperkuat perkataannya dengan mengatakan kita bisa membaca inna ini dengan anna atau inna, namun setelah kosamnya tidak ada lam, baik itu di jumlah fi'liyah atau di jumlah ismiyah. Contoh tadi di jumlah fi'liyah adalah halaftu anna, bisa juga inna zaidan qaimun, itu di jumlah fi'liyah. Itu di jumlah maksamnya juga. Ada juga di jumlah fi'liyah. Ada juga di jumlah fi'liyah. Dan di jumlah ismiyah. Seperti la'amruka anna zaidan qaimun. Jadi bisa membaca anna atau inna, tapi setelah sumpah itu tidak boleh ada lam. Seperti itu, Ustaz. Pertanyaan Ustaz ke yang barusan. Boleh. Yang dimaksud malfudon Boleh, sama boleh. ghair malfudon apa? Ya, itu masih Malfudon sama bengkok. ghair malfudon. Apa? Malfudon dengan Ghair malfudon. yang dilafadzkan atau yang tidak dilafadzkan. Iya, apanya itu? Contohnya kalau kata liya halaftu itu kan dilafadzkan kata sumpahnya langsung. Kalau wallahi kan dia jumlah ismiyah kan, dia bukan kata kerja. Itu ghairul malfud. Sedangkan kalau yang malfudun tadi halaftu dari kata halafa, itu yang dilafadzkan kata sumpahnya. Wallahi bukan kata sumpah wallahi. Apa Iwan ada lagi? Mau tanya Ustaz. Ya. Itu kan tadi dikatakan kata sumpahnya tidak disebutkan, tapi wallahi bukan kata sumpah. Maksud anak dia dalam bentuk kata kerja, dilafadzkannya kan kita langsung tahu kalau bilang halafa, itu kan halafa kata sumpah, dilafadzkan langsung kata sumpahnya, sedangkan itu jumlah fi'liyahnya. Sedangkan kalau kata sumpah ismiyahnya wallahi itu kan bukan kata kerja. Maksudnya malfudhan dengan ghairu malfudhin ini adalah kata sumpahnya. Bukan kalau kita maknai dia berupa sumpah, tidak, tapi dilafadzkannya. Ya enggak? Ustaz ketawa sih. Iwan. Tambah bengkok ini. Iya, ahsantunna. Dan enggak benar kan? Terus Iwan, ada yang mau menambahkan, ada yang mau apa aja silahkan. Iwan.
Kalau enggak begini, Mumtaz. Anda tanya kesimpulan yang dari Ikhwan gimana? Kan Ahwad udah. Sekarang Ikhwan, kesimpulan dari Ikhwan gimana? Ikhwan? Ada Ikhwan? Enggak ada, Ustaz. Enggak, Kalau nggak ada iya besok, semua, Ustaz. kalau nggak ada besok Tahu aja, pakai Ustaz. kerudung ya Ikhwan. Musdalifah Mumtaz. Salman lengkapi. Udah. Sami'na wa ta'na ya Ikhwan. Gak ada yang mau nambahkan, gak ada yang menyimpulkan, gak ada. Ikhwan. Gak ada. Ya udah. Yang Kalau belum gak ada ngomong. yang mewakili Ikhwan. Kalau gak ada yang mewakili Ikhwan, malu Anda jadi Ikhwan nanti. Boleh. Sedikit meluruskan. Yang dimaksud jumlah maksam itu yang sebelumnya, bukan yang setelahnya. Jumlah maksam itu yang dia jadi kosam itu sendiri. Coba kita lihat ya. Wa muqtadha kalamil musannif fi annahu yajuzu fathu inna wa kasruha ba'dal qasami. Jadi kandungan dari perkataan musannif, kita boleh membaca inna dengan kasroh, boleh membaca anna dengan fathah yang jatuh setelah qasam dengan syarat idza lam yakun fi khabariha allamu. Jadi di lam daripada inna atau ananya itu tidak ada huruf lam. Ini udah ya? Ini paham? Iya, Ustaz. Boleh. Selanjutnya, sawa'un kanatil jumlatu al-maksamu biha fi'liyatan. Jadi, bebas. Intinya kita udah punya pegangan bahwasanya inna atau anna yang jatuh setelah qasam, qasamnya mutlak ya. Setelah qasam, selagi di khobar innahnya nggak ada huruf lam, maka dia boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Kelar, terus. Sawa'un kanatil jumlatu al-maksamu biha fi'liyatan. Hah? Kenapa? Ustaz, salah. Sawa'un kanatil jumlatu al-maksamu biha fi'liyatan. Jadi, bebas. Jumlah maksam itu yang dibilang tadi, bukan yang jatuh setelah qasam. Itu nanti jawabul qasam. Kalau jumlah maksamnya, ya qasamnya itu sendiri. Halaftu, wallahi, la amruka, itu jumlah maksamnya. Ada jumlah maksam, ada namanya jawabul qasam. Oke? Jumlah maksamnya itu, sedikit meluruskan, jumlah maksamnya itu halaftu, wallahi, sama la amruka. Oke? Oke, sekarang kita datang kepada jumlah maksam. Jumlah maksam ini, tarotan, terkadang dia dilafatkan seperti halaftu, terkadang tidak, seperti wallahi. Oke? Jadi bebas. Baik qasam itu berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini terbagi dua. Ada yang dilafatkan, contohnya halaftu, ada yang tidak, contohnya wallahi. Atau jumlah ismiyah. Jadi wallahi itu nggak masuk di ismiyah ya. Wallahi itu dia masuk ke jumlah maksam yang tidak dilafatkan. Saya ulang. Qasam terbagi menjadi dua. Ada yang jumlah fi'liyah, ada yang namanya jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah terbagi menjadi dua. Ada yang malfud, ada yang ghairu malfud. Yang dilafatkan, ada yang tidak. Yang dilafatkan apa? Halaftu. Itu yang dilafatkan. Yang tidak, wallahi. Jadi jangan salah. Wallahi ini dia tidak masuk di maksam yang ismiyah. Yang ismiyah beda lagi. Yang ismiyah itu apa? La amruka. Oke? Faham? Sedikit meluruskan. Paham, Ustaz. Paham. La amruka inna zaidan qaimun. Jadi bebas. Intinya, pokoknya kesimpulannya intinya, inna atau anna yang jatuh setelah huruf qasam, baik
qasamnya itu jumlah fi'liyah yang malfud atau ghairu malfud, atau dia berupa jumlah ismiyah yang dia tadi la amruka itu, dengan syarat dia boleh dibaca kasrah, boleh dibaca fathah, dengan syarat khabar daripada inna atau annanya tidak ada huruf lam. Oke, ketika ada huruf lam maka dia tidak boleh dibaca kasrah, tidak boleh dibaca fathah, melainkan wajib dibaca satu sisi, beda. Bebas, maksudnya bebas, baik dibaca di kasrah, boleh baik dia dibaca fathah. Cuman nggak boleh dua sisi. Kalau yang pertama tadi mukhayyar, dalam artian kita boleh memilih, boleh kasrah, boleh fathah. Akan tetapi ketika ada huruf lamnya, kita nggak jadi mukhayyar lagi. Oke? Fahim tum? Ana mau nanya dikit Ustaz. Boleh? Di jumlah maksamnya. Tadi kan di jumlah maksam ada di halaftu itu sendiri atau di mana Ustaz? Yang tadi Ustaz bilang. Ya, jumlah maksamnya itu sendiri. Di halaftu itu sendiri. Sama wallahi. Wallahi, la amr, sama. Iya, nam. Ya. Sama. Ya. Halaftu wallahi. Kan ada yang malfud, ada yang ghairu malfud kan? Iya, iya, iya. Nah, terus la amruka itu juga jumlah maksam. Ada jumlah maksam, ada jawabul qasam. Kalau jawabul qasamnya yaitu innanya itu sendiri. Inna dan jumlah setelahnya itu merupakan jawabul qasam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba Ustadz buat contoh selain dari la amruka kalau dia itu. Di ismi. Untuk yang isminya ya, sebentar. Iya. Apa lagi ya? Tar. Ana cari dulu, Ana lupa. Untuk yang jumlah ismiyah. Kalau yang jumlah ismiyah itu harus selalu pakai lam ya? Ya, nanti sama kayak ini. Sama kayak apa namanya? Kayak fi'liyah itu kan nggak semuanya. Yang jumlah apa namanya? Yang jumlah fi'liyah itu kan bukan cuma halaftu doang. Ada fi'il-fi'il yang memang dia dikhususkan untuk qasam, begitu juga yang ismiyah. Ada beberapa isim yang dia hanya khususkan digunakan untuk qasam. Ntar anak cari, anak tulis. Yang dikasih dari musannif itu sendiri. Kalau lillahi itu maksudnya di itu sama kayak wallahi. Di Wallahi billah. iya. Itu maksudnya yang ghairu malfud. Di sini ya kita ngikut alfiyah ini. Ya, cuman kalau di kitab lain kan ada yang mengatakan wallahi itu merupakan ismiyah. Ya kan? Oh ya. Wallahi itu bisa berupa ismiyah, kalau halaf itu dia berupa fi'liyah. Cuman kalau yang di sini dia beda pembagiannya. Jadi qasam itu bagi dua. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Yang fi'liyah terbagi menjadi dua. Ada yang malfud, ada yang malfud. Yang malfud itu halaftu, yang ghairu malfud seperti wallahi, billahi, tallahi itu ghairu malfud. Jam Anggun, berisik, satu baris jam. lagi ya. Lagi yuk. Siapa? Ihwan. Satu lagi. Yang terakhir. Atau yang baru masuk mau? Mita, Ustaz. Mita. Ya. Mau? Itu loh, fafujaiyah itu. Fazaza itu. Wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru. Ketemu? Mita, ketemu? Mita? Ya Ustaz. Ketemu? Baru masuk saat dia saat. Ketemu? Wa Ya, kadzalika tahu, yajuzul. Ustaz. Tidak tahu. Tidak Ustaz. Halaman berapa? Boleh. halaman 50 Ji. Tidak Ini ya. Ustaz. Pertemuan selanjutnya. Ihwan belum keluar. Ayo Ihwan.
Ilham nggak ada suaranya, Ilham. Yang belum ngomong. Ada. Ya Ilham. Ilham baca Ilham. Aduh. وكذلك يجوز فتح الكسر إذا وقعت إن بعد فالجزاء Fa'i. فاعل جزائي nahu apa ini? Barang Mayatina siapa yang mendatangiku, kenapa Ustaz? barang siapa yang mendatangiku, itu artinya. Barang siapa yang datang Mayati kepadaku, fa innahu mukrimun mukro, si maf'ul. fal kasri ala ja'li na ma'mula Kenapa kok fal kasri? kasru Ustaz. Kenapa? Ini Kenapa kok fal kasru? tahu. Kenapa kok tidak tahu? Kenapa kok fal kasru, teman-teman yang lain? Zulfikar Aril Mahdi. Kenapa kok fal kasru? Antum baca apa? Fal kasru, fal kasri, Tidak. fal kasro, fal kasr. Antum baca apa? Fal kasr. Fal kasru. Mana Ustaz? Tidak. Loh, antum dari mana? Ini apa? Merhatiin komputer. Falkas itu wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru idza waqa'at inna ba'da fa'il jazainahu an ya'tini fa innahu mukramun. Terus fal kasru, fal kasri, fal kasr, fal kasro. Fal kasru. Kenapa kok fal kasru? Kenapa kok fal kasru? Alimadi, kenapa kok fal kasru? Ihwan yang lain, kenapa kok fal kasru? Imam, Tidak. Abror, Salman, kenapa? Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Terus. Jadi dia jadi mubtada begitu. Mungkin jumlah mustanafah. Jumlah mustanafah. Terus. Ilham. Terus. Fal kasru. Ilham. Fal kasru ala ja'li anna ma'muliyaha Wa ma'mu. Tasniyah itu. ma'muliha Tasniyah. Tasniyah dalam kondisi nasab. apa tasniyah? Isim tasniyah. Ma'muliyah. Jadi dua makmul gitu maksudnya itu. Makmulai. Makmulai. Terus. Magus. Makmulaiha. Ma'mulaiha. Nah lanjut. Ilham lanjut. Oh iya. Ma'mulaiha jumlatun. Kenapa kok jumlatun? Aduh.
Antum ini Baik. harus tanggung jawab. Kenapa kok jumlatun? Teman-teman, jumlatun, jumlatin, jumlatan, jumlatun. Atau jumlah. Oh iya. Jumlatun. Tan. Tan. Jumlatan. Kenapa kok jumlatan? Maf'ul. Maf'ul dari mana? Ja'al. Ja'al yang masdar yang beramal. Terus? Masdar amal fi'il. Terus? Teman-teman yang lain? Jumlatan. Jadi maf'ul bi. Satu, jadi maf'ul bi yang lain. Intinya jumlatan. Ada yang lain? Kenapa kok jumlatan? Antum nurun ngikut-ngikut tok. Jumlatan. Kenapa kok jumlatan? Alasan antum kenapa kok jumlatan? Kenapa kok jumlatan, Imam? Tadi bilang maf'ul daripada ja'al. Antum apa? Ahwat apa? Ada? Ahwat gak ada? Mita Lagi nyari Ustadz ini. lagi nyari. Nanti bilang-bilang kalau udah ketemu ya. Nyari Ya apa ya? Ustadz, Apa? belum ketemu Ustadz. Jumlatan gak ketemu. Cari di mana? Terus Salah buku mungkin. Salah buka buku. Siti Nurasi. salah bawa buku Ustadz. Hah? Astagfirullahaladzim. Tadi yang lain bilang apa Ustadz jumlah itu? Jumlatan itu jadi maf'ul katanya. Maf'ul. Dari Maf'ul daripada ja'al. ja'al. Teman-teman, belajar begini enak? Atau kita rubah? Aman? Gini aja Ustadz nggak apa-apa. Bagusnya sih gini. Aja Ustaz, enak begini. Ustaz. Boleh. Oke, ini aja begini. Untuk yang Iya. ketiga, kita kan pertemuan kapan lagi? Senin Ustaz. Senin dan Rabu. 2 kali ya. Jadi, oke, ini taruh pertemuan selanjutnya. Kita kan intinya udah tahu. Intinya yang fa jaza kan udah tahu kan? Jadi kesimpulannya untuk yang fa jaza, innah atau anna boleh dibaca kasroh atau boleh dibaca fathah ketika dia jatuh setelah faul jaza. Jadi innah atau annahnya itu dia bergandengan dengan faul jaza. Contohnya, man ya'tini fa innahu atau fa innahu fa'annahu atau fa'innahu mukramun. Oke? Intinya udah tahu. Cuma tinggal tanggung jawabnya. Apa yang ingin kita katakan, ya, tanggung jawab kita itu apa? Nah, ini. Tanggung jawabnya adalah baca matan, jelasin matan. Oke? Usahakan selanjutnya sampai aksarun nahwiyin. Sampai situ ya. Sebelum syair yang sebelum matan yang ke 183. Minimal sampai situ ya. Dari Iya, mana Ustadz. Ustadz? Gak ada nomornya, Ustaz. Sebelum syair yang wabak dadatil kasri tashabul khobaz. Oh, iya iya Ustaz. Kamu Halaman 51. Dari Nah. mana Ustadz? dari
Wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru idza waqa'at inna ba'da fa'il jaza. Cuman jangan lupa, kita kan kesimpulannya kan udah tahu, ya kan? Ana nanti bakal tanya, kenapa antum baca rofa, kenapa antum baca fathah, kenapa antum baca nasab, jazm dan jer. Oke? Jadi nanti bakal banyak operasi. Jangan. Maka siapkan SIM ya. Teman-teman, Gimana dulu kan siap? harus Ustaz? Ya. Tilang. Bisa nyokok nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak Ustaz. Paham ya, teman-teman ya? Insya Allah. Insya Allah. Pertemuan Ya selanjutnya Allah, sahih. bukunya jangan lupa ya. Oke, Apa Ustaz? mungkin ini Tugasnya tadi apa, Ustaz? Dijelasin doang apa? Jelasin doang apa Ustaz? Tanggung jawab. Tangguh. teman-teman baca matan, ya kan? Iya. Kan kita udah tahu poin intinya itu kan udah tahu. Iya. Nah, teman-teman baca matan, terus nanti pertanggung jawabnya di huruf terakhirnya itu. Oke? Kenapa kalian rofa? Kenapa kalian nasab? Kenapa kalian jer? Kenapa kalian jazm? Biar nahunya jalan ya, biar gak cuma belajar doang, biar nahunya jalan ya. Ya Oke. Ustaz. Siap. Kita saling koreksi nanti. Oke. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran aqulu lakum jami'an. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala